Ada cuplikan sedikit video Ningsih Tinampi, lihat. Sahabat, ini antara saya, kreator YouTube, dengan pendukung fanatik Ningsih Tinampi. Banyak setiap komen mereka yang kasar, selalu saya balas. Sebenarnya, saya membalas itu adalah tujuannya. Jadi begini sahabat, saya sering merasakan, ketika nonton YouTube dan saya suka terhadap tayangan di YouTube itu, saya komentar. Tapi rasanya ketika saya komentar, tidak dibalas oleh kreatornya, itu membuat hati saya mangkal. Itu membuat hati saya seperti tidak dianggap. Nah, itu sebabnya di video saya, di channel saya, setiap komentar pasti saya balas. Asal saya tahu ada komentar, pasti terbalas. Karena terkadang ada memang komentar itu terlewati karena tidak ada pemberitahuannya. Nah, selagi saya tahu pemberitahuannya, saya ikuti pemberitahuannya, pasti saya balas. Ketika komentar yang baik, ya pasti saya balas jauh lebih baik. Kenapa? Karena saya menghargai orang berkomentar. Dia telah menyiapkan waktunya untuk menonton video kita. Lalu dia komentar karena tertarik oleh isi video kita. Masa kita biarkan saja? Apalagi dia menonton itu bukan gratis. Dia menonton memakai internet. Kalau dengan handphone memakai pulsa internet. Itu sebabnya saya balas semua. Terus timbul pertanyaan, dan kenapa komentar yang buruk juga Om balas? Pertanyaan banyak orang. Baik sahabat, komentar yang buruk tentang video saya tetap akan saya balas. Dan saya balas jauh lebih buruk. Kenapa? Karena saya tidak perlu menghargai orang yang tidak sopan. Karena saya tidak perlu menghargai orang yang tidak baik kepada saya. Penonton saya tidak tahu dia siapa. Mau dia raja setan, hantu blau, setan belang, pasti saya balas komentarnya. Ya, saya tidak perlu menghargai, menghormati orang yang berkomentar tidak baik. Terus ada dari mereka yang mengancam akan melaporkan saya kepada YouTube. Saya bilang silahkan. Terus sehari setelah itu dia katakan juga, dia komentar lagi, saya sudah melaporkan Anda ke YouTube. Iya bagus, saya bilang. Hei, kalian tahu, kami sebagai kreator YouTube ini sangat dilindungi oleh YouTube atas karya kami. Selagi kami tidak menciplak karya orang, selagi kami tidak menebarkan kebencian, selagi kami tidak menebarkan kebodohan, selagi kami tidak menebarkan tipu daya, kami akan didukung. Selagi kata-kata dalam video kami sopan, kami akan didukung. Karena kami ini termasuk nadinya YouTube. Jadi saya tidak risau atas pengaduan netizen ke YouTube. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih.
Baik sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketemu lagi dengan saya di channel saya ini. Sekarang ini kita akan membahas tentang Ningsih Tinampi dan pendukung fanatiknya, serta saya sebagai kreator YouTube. Ya, kita ngopi dulu. Sahabat, saya dan sahabat yang cerdas sangat percaya dan yakin ketika sahabat menonton, melihat sesuatu pun pasti ingin melihat sesuatu itu sampai jelas, baru akhirnya komentar. Itulah penonton yang cerdas. Jika dia menonton keseluruhan informasi atau dia mendengar informasi secara utuh, maka dia baru akan berani komentar. Lain dari giliran orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh dia sekejap lihat sesuatu, bahkan lihat judulnya saja dia akan komentar, dan sumpah serapahnya akan keluar. Sahabat, ingin saya mau mencerdaskan bangsa kita. Ingin saya menghilangkan kebodohan-kebodohan yang dibalut oleh hal-hal mistik dan juga dibalut oleh hal-hal agama. Ya, seperti kita tahu, untuk menguasai orang bodoh, maka bungkuslah sesuatu yang batil dengan pakaian agama, atau bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Jika kita ingin menjual sesuatu agar laris manis, maka bungkuslah sesuatu itu juga dengan agama. Perdukunan, hal-hal musyrik berkembang hebat di Indonesia. Informasinya banyak, channel-channel yang membahas hantu belau, setan belang, segala macam. Negara-negara lain, bangsa-bangsa lain yang sangat maju, yang sudah maju, dia sibuk pikirannya, sibuk keinginannya, sibuk masyarakatnya untuk bagaimana memajukan dunia ini, bangsa ini, negara ini, negara dia, sehingga akhirnya dia maju. Tapi rakyat kita tidak semuanya. Rakyat kita tahu rumusnya, memang orang bodoh lebih banyak daripada orang cerdas. Dan itulah kesempatan bagi orang-orang yang ingin memanfaatkan kebodohan itu, memberikan penayangan-penayangan, memberikan pertunjukan-pertunjukan yang penuh dusta, yang penuh pembohongan, yang penuh trik, lalu dikatakan itu sesuatu hal yang nyata dengan dalil-dalil agama untuk mengelabui. Ya, sahabat, nih ada teman Facebook saya posting, nih baca saja. Terus ada lagi di Facebook, dikirim orang, ya, orang menggerutu sumpah serapah tentang BPJS, ya, tentang antri di BPJS. Sementara keperdukunan dia sampai antri menunggu sampai 2001 mau. Sahabat, apakah sahabat peduli dengan kecerdasan bangsa kita? Apakah sahabat peduli dengan kemajuan bangsa kita? Apakah sahabat peduli terhadap hal apapun yang akan merusak akidah kita? Segala sesuatu yang merusak akidah itu pasti memundurkan negara. Walau negara kita bukanlah negara Islam, tapi negara kita adalah negara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia. Ketika akidah tergadai, ketika intelektual terbungkam, dikurung oleh kebodohan, maka penipuan akan merajalela. Penipuan dengan membawa nama-nama agama, penipuan dengan membawa nama-nama masyarakat, atau penipuan dengan mengatasnamakan macam-macam. Sahabat, ini antara saya, kreator YouTube, dengan pendukung fanatik Ningsih Tinampi. Banyak, setiap komen mereka yang kasar selalu saya balas. Sebenarnya saya membalas itu adalah tujuannya. Jadi begini sahabat, saya sering merasakan ketika nonton YouTube dan saya suka terhadap tayangan di YouTube itu, saya komentar. Tapi rasanya ketika saya komentar tidak dibalas oleh kreatornya, itu membuat hati saya mangkal. Itu membuat hati saya seperti tidak dianggap. Nah, itu sebabnya di video saya, di channel saya, setiap komentar pasti saya balas. Asal saya tahu ada komentar, pasti terbalas. Karena terkadang ada memang komentar itu terlewati karena tidak ada pemberitahuannya. Nah, selagi saya tahu pemberitahuannya, saya ikuti pemberitahuannya, pasti saya balas. Ketika komentar yang baik, ya pasti saya balas jauh lebih baik. Kenapa? Karena saya menghargai orang berkomentar. Dia telah menyiapkan waktunya untuk menonton video kita. Lalu dia komentar karena tertarik oleh isi video kita.
Masa kita biarkan saja? Apalagi dia menonton itu bukan gratis. Dia menonton memakai internet. Kalau dengan handphone memakai pulsa internet. Itu sebabnya saya balas semua. Terus timbul pertanyaan, dan kenapa komentar yang buruk juga Om balas? Pertanyaan banyak orang. Baik sahabat, komentar yang buruk tentang video saya tetap akan saya balas. Dan saya balas jauh lebih buruk. Kenapa? Karena saya tidak perlu menghargai orang yang tidak sopan. Karena saya tidak perlu menghargai orang yang tidak baik pada saya. Penonton saya tidak tahu dia siapa. Mau dia raja setan, hantu blau, setan belang, pasti saya balas komentarnya. Ya, saya tidak perlu menghargai, menghormati orang yang berkomentar tidak baik. Terus ada dari mereka yang mengancam akan melaporkan saya kepada YouTube. Saya bilang silahkan. Terus sehari setelah itu dia katakan juga, dia komentar lagi, saya sudah melaporkan Anda ke YouTube. Iya bagus, saya bilang. Hei, kalian tahu, kami sebagai kreator YouTube ini sangat dilindungi oleh YouTube atas karya kami. Selagi kami tidak menciplak karya orang, selagi kami tidak menebarkan kebencian, selagi kami tidak menebarkan kebodohan, selagi kami tidak menebarkan tipu daya, kami akan didukung. Selagi kata-kata dalam video kami sopan, kami akan didukung. Karena kami ini termasuk nadinya YouTube. Jadi saya tidak risau atas pengaduan netizen ke YouTube. Bahkan saya juga dinasihatin oleh anak saya, Papa jangan dibalas, Papa nanti apa kata orang. Cuma saya katakan saja begini, nak, kita tidak perlu berlaku sopan kepada orang yang kurang ajar. Tapi kan Pak, orang lain nanti akan ini. Bagaimana image Papa? Papa tidak perlu menjaga image kepada orang yang tidak sopan. Saatnya saya mengajak YouTuber lain atau kreator yang lain, ketika memang sahabat ada waktu untuk membalas, apalagi membalas cacian orang, tidak masalah, caci saja, balas lagi dengan cacian. Kenapa? Karena orang itu tidak akan belajar. Kalau kita biarkan dia akan menjadi, kita biarkan dia akan menjadi, dia tidak merasa bersalah. Dan itu dia akan berlaku terus begitu-begitu kepada orang-orang lain. Nah, ketika kita tegur dengan kasar, setidak-tidaknya dia akan introspeksi diri. Jadi kita sebagai kreator tidak akan, YouTube kita akan terjaga selagi kita menampilkan konten-konten yang memberdayakan orang, yang mencerdaskan masyarakat, yang menghibur, yang menjadi tontonan baik, atau yang menjadi tuntunan baik. Selagi bahasa kita dalam YouTube kita santun, berapapun pengaduan orang tidak akan mencelakakan YouTube kita. Karena kabar gembiranya sekarang pihak YouTube lebih banyak memperkerjakan manusia. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk melihat konten-konten kreator. Jadi sekarang nih, kalau kemarin-kemarin ini mungkin banyak robot ya, banyak aplikasi, tapi sekarang YouTube memperkerjakan lebih banyak manusia. Makanya mereka menyelidiki kita sebagai kreator secara manual. Jadi sahabat, kami sebagai kreator ini sangat disupport oleh YouTube ya. Sangat disupport, tidak asal saja dia kan pihak YouTube mendengar pengaduan-pengaduan orang. Kalau hanya mendengar pengaduan orang, tentu kita mudah menjatuhkan siapa saja yang orangnya baik dengan pengaduan-pengaduan kita, membuat akun-akun cloning, ya kan? Jadi sahabat, inilah video antara saya sebagai kreator dengan Ningsih Tinampi dan para pendukung fanatiknya. Ada cuplikan sedikit video Ningsih Tinampi, lihat. Soko Nyi Roro Kidul. Aku datang ke Nyi Roro Kidul. Aku datang. Kamu kira aku tidak kenal sama Nyi Roro Kidul? Assalamualaikum. Hai Nyi Roro Kidul, sini. Masuk kepada Nyi. Assalamualaikum. Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Assalamualaikum. Baik. Kenapa ada siluman ular di badan anak ini? Ada apa sebetulnya? Ya, semenjak di dalam kandungan, aku tidak tahu sesepuh sampean dulu, entah siapa, ada perjanjian dengan siluman ular.
Jadi dia nggak tahu, entah cari pesugihan, entah cari ilmu, entah cari apa, aku tidak tahu. Inilah akibatnya. Akhirnya orang yang tidak berdosa, 7 turunan, di antara 7 turunan itu diincar sama mereka. Jadi mudah-mudahan semuanya jangan sampai terjadi itu ya. Kalian percaya itu? Silakan dilihat. Sahabat, tayangan-tayangan apapun yang akan merusak akidah masyarakat itu pasti membuat negara dan bangsa kita mundur. Percaya sama saya. Saatnya sahabat-sahabat yang peduli atas intelektual, atas akidah bersuara. Seperti saya ini. Seperti tayangan Ustadz Danu, apalagi itu Kiyosaki siapa itu. Saya sangat jarang menonton TV, jadi tidak tahu tayang-tayang TV. Dan saya sangat bersyukur jarang menonton TV karena banyak tayang-tayang TV, sinetronnya, ini yang tidak saya suka. Dan juga acara-acara politik di TV itu banyak yang saya tidak suka. Mereka bukan mencari jalan keluar, mereka menepuk dada saja. Dan bangsa-bangsa ustadznya juga sekarang, sahabat pikir bangsa yang di ini itu seperti ada kata-kata dari sahabat saya, seorang trainer juga, dia katakan seperti ini, dan itu yang memang saya lihat di bangsa kita ini sekarang. Tokoh-tokoh agama dan kelompok-kelompok organisasi keagamaan saling menyerang, membela egonya sendiri, bukan membela agama, kata saya. Sementara antrian Ningsih Tinampi sama kayak antrian haji. Woi umat, kasihan banget sih lu. Ustadz dan kiainya bicara melip-melip, umatnya masih megap-megap dalam hal ketauhidan dan kebodohan. Ya, rata-rata orang-orang berpendidikan dia sangat tahu hal begini. Kita mundur. Ini makanya saya ini tokoh-tokoh agama dan kelompok-kelompok organisasi keagamaan saling menyerang, membela egonya sendiri, bukan membela agama, kata dia. Sementara antrian Ningsih Tinampi sama kayak antrian haji. Dan kata beliau, woi umat, umat kasihan banget sih lu. Ustadz dan kiainya bicara melip-melip, umatnya masih megap-megap dalam hal ketauhidan dan kebodohan. Nah, selagi akidah kita dipesongkan orang, maka bangsa kita akan mundur. Selagi percaya pada perdukunan, maka kita akan mundur. Ningsih Tinampi katanya banyak membunuh dukun-dukun santet, padahal dia sendiri pun dukun. Ningsih Tinampi berbicara bertepuk dada ini. Padahal sebelum dia mengobatin orang, dia orang yang paling rajin ke dukun. Lalu kamu percaya sama dia, lalu pendukungnya percaya sama dia. Boleh percaya. Untuk penyembuhan, untuk pengobatan, hasil akhir yang paling penting itu adalah sembuh. Dan untuk lebih mudah sembuh adalah percaya. Ya, kamu kalau sakit kamu boleh saja percaya biar cepat sembuh. Tapi jangan kebodohan kamu mampir komentar di video saya. Saya balas lebih lagi. Dan saya juga dikirim gambar oleh sahabat saya itu berobat ke dokter yang sudah jelas ilmunya, pakai BPJS dibilang ribet. Giliran berobat ke yang gini nggak pakai BPJS, antri sampai 2001, gerak cepat. Ampun. Baik sahabat, video saya ini hanya buat orang cerdas dan buat orang yang tidak tahu, ingin tahu, bukan buat orang yang sok tahu. Karena bagaimanapun orang sok tahu tidak akan menerima kebenaran dari orang lain. Oke? Sahabat, video ini adalah buat orang cerdas dan buat orang yang mengerti dia tidak tahu sehingga dia ingin mencari tahu. Itulah video ini. Bukan buat orang yang sok tahu. Seberapapun cerdasnya orang, seberapapun kajian yang orang berikan, jika berhadapan dengan orang sok tahu, selesai. Jadi wahai orang sok tahu, video ini bukan buat kamu. Tapi jika kamu ingin komentar di video saya ini, silakan. Saya balas komentarmu. Karena saya kasihan dengan internetmu, dengan pulsamu, tetap saya balas. Jika perlu ribu-ribuan, ya. Jika perlu ribu-ribuan. Baik sahabat, demikianlah video pendek saya saat ini. Ini adalah video tentang Ningsih Tinampi dan pendukung fanatiknya, serta saya sebagai kreator YouTube. Dan bagi kreator YouTube lainnya,
Jangan risau untuk membalas komentar-komentar kasar orang. Karena biasanya orang kasar seperti itu didiamkan semakin menjadi. Dianggap dirinya boleh leluasa seterusnya. Balas saja jika ada waktu, ya, jika ada waktu. Kalau saya balas lebih kasar. Pihak YouTube tidak akan tegur kita. Yang penting isi konten kita tidak mengadu domba, tidak menyebarkan kebodohan, tidak menyebar fitnah, selalu membuat konten yang menghibur, atau yang memotivasi, atau yang mengajak kepada kebaikan, atau memberi pengetahuan-pengetahuan baru. Yang penting itu. Yang penting di YouTube kita berbahasa baik. Baik sahabat semua, video ini adalah buat orang cerdas, atau buat orang yang ingin tahu apa pendapat orang lain tentang sesuatu, yang membuka diri untuk mendengar apapun kata orang terhadap sesuatu, sehingga pengetahuannya bertambah menurut pandangan-pandangan orang yang ingin dia ketahui. Jadi video ini bukanlah buat orang bodoh yang sok tahu, dan video ini adalah orang yang ingin tahu, sehingga ketika ingin tahu dia membuka diri. Bukan buat orang yang sok tahu. Seberapapun hebatnya tayangan, hiburan, pengetahuan, orang sok tahu, dia tidak akan mau tahu dengan kebenaran orang. Dia tidak mau tahu dengan bagaimana orang berusaha membuat suatu konten. Dia tidak akan mau tahu bagaimana dengan pengetahuan orang. Yang jelas pengetahuannya benar. Oke sahabat, sukses bagi sahabat dan saya di sini. Sukses bagi kita semuanya dan bagi siapa saja yang menonton video YouTube saya ini. Terima kasih, saya sempatkan waktu untuk membalas setiap komen sahabat, karena sahabat adalah sahabat saya. Saya tidak akan membiarkan sahabat komen tidak dijawab, tidak seperti melempar batu di dalam kali, tidak. Saya akan membalas setiap komen sahabat dengan jari saya sendiri. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.